Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rafli dari kelas 19 SI05 dengan NIM 19121250. Sekarang saya akan mengerjakan ujian tengah semester, yaitu membuat video tutorial pembuatan REST API sampai dengan implementasi JWT. Nah, untuk yang pertama, yaitu kita mendownload framework CI dari website. Yang pertama, kita harus mengakses website untuk mendownload framework CI. Websitenya ada di link deskripsi video ini. Kita harus mendownload CI 3 di sini. Berhubung saya telah mendownload CI 3-nya, maka kita langsung cara memindahkan filenya. Yang pertama, kita buka CI 3-nya. Di sini terdapat file CI 3-nya. Nah, untuk file CI 3-nya ini kita pindahkan ke htdocs. Di local disk C, xampp, htdocs. Nah, kita pindahkan file CI 3-nya ke dalam folder htdocs ini. Nah, di sini saya menggunakan nama UTS-PCS. Di sini terdapat file CI 3 tadi. Saya ekstrakkan ke dalam UTS-PCS. Oke. Kemudian langkah selanjutnya kita men-setting library. Untuk men-setting library-nya sendiri, kita mendownload file dari REST server. Di link deskripsi ada. Ya, ini filenya. Ini REST API. Kemudian file REST API ini terdapat 6 format file di dalam REST API ini. Kemudian kita pindahkan sesuai petunjuknya, yaitu idap.php dan rest.php ke dalam folder application/config. Ini di dalam folder application config. Saya telah memindahkannya, yakni ini folder format file idap.php dan rest.php ke dalam folder config. Selanjutnya kita memindahkan file format PHP dan REST controller ke dalam application libraries. Di sini REST controller dan format PHP. Di sini terdapat format dan REST controller. Setelah itu kita pindahkan file REST controller _lang.php ke dalam application folder application language/english, dalam folder language English. Nah, sini terdapat REST controller yang dipindahkan ke dalam folder ini. Setelah kita men-setting libraries-nya, kita setting database-nya. Sebelum setting ke database, kita bikin database di MySQL. Untuk masuk ke database, sebelumnya kita buka localhost/phpMyAdmin. Kemudian kita buat database. Kalau di sini saya menggunakan database latihan dan terdapat database mahasiswa. Nah, di database mahasiswa kita buka struktur, kemudian samakan dengan struktur di bawah ini. Yang pertama, npm menggunakan primary. Nah, apa fungsi primary di sini? Primary di sini disebut dengan unique atau suatu variabel yang menampilkan baris di bawahnya. Ini npm menggunakan primary key. Selanjutnya, setelah kita membuat database seperti ini, kita masuk ke config database.php. Nah, di sini saya menggunakan visual. Pertama kita masukkan ke dalam folder config database, di dalam folder config. Baiklah, kita buka folder config. Kemudian kita cari folder file database. Nah, setelah itu kita setting database di sini agar terhubung dengan MySQL tadi. Nah, untuk database-nya sendiri kita kasih nama sesuai dengan database di sini tadi. Di sini saya menggunakan database nama latihan.
maka saya isi nama latihan, kemudian save. Ini untuk hostname, username tergantung komputer masing-masing. Di sini saya tidak menggunakan password, jadi saya kosongkan. Untuk selanjutnya sendiri, kita buka file controller dan membuat format nama mahasiswa.php. Kemudian kita membuat script seperti di bawah ini, dan untuk menampilkan data menggunakan fitur get, kita membuat script seperti ini. Kita masuk ke dalam folder controller, kemudian mahasiswa. Di sini saya telah mengcoding semuanya. Nah, untuk pemanggilan fungsi get, di sini saya menggunakan this title get npm. Nah, di sini terdapat npm. npm ini kita sebelumnya mengisikan di database mahasiswa ini, di tabel mahasiswa kita mengisikan sampel data pada tabel mahasiswa. Di sini saya mengisikan tabel data Ahmad Rafli NIM 191250, Rafika 1251 dan Rama 191252. Ini script di bawah ini menggunakan $id untuk memanggil fitur get dalam mahasiswa. Di sini terdapat fungsi get untuk memanggil data mahasiswa yang telah kita inputkan di tabel mahasiswa tadi. Baiklah, untuk melakukan pengujiannya kita buka localhost /utf /utf. Nah, di sini telah terdapat data mahasiswa yang telah kita inputkan sebelumnya di sini. Nah, di sini terdapat tiga tabel yang telah kita inputkan. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan menambahkan data mahasiswa menggunakan metode post. Jadi post ini adalah berfungsi untuk menginputkan data ke dalam tabel mahasiswa yang telah kita buat tadi. Nah, di sini untuk scriptnya seperti ini. Nah, di sini saya telah membuat scriptnya terlebih dahulu seperti ini. Nah, setelah kita inputkan scriptnya, kita melakukan pengujian pada Postman. Nah, untuk melakukan pengujiannya, pertama kita cek di database apakah ada NIM 1254, 1253. Nah, ini tidak terdapat NIM 1253. Jadi selanjutnya kita mencoba menginputkan data terlebih dahulu, masuk ke body. Pertama, kita inputkan seperti bawah ini, NIM 1253, nama sekar, gender perempuan, fakultas ilmu komputer, prodi hubungan internasional. Kemudian kita coba send. Nah, kemudian kita klik body. Nah, apabila seperti ini adalah berhasil. Untuk melakukan berhasil atau tidak, kita akan mengeceknya di database MySQL. Ini kita refresh. Nah, di sini terdapat npm 1253 dengan nama sekar, perempuan ilmu komputer, dan prodi hubungan internasional. Berarti metode post telah berhasil. Selanjutnya kita mencoba mengubah data mahasiswa menggunakan metode put. Nah, untuk metode put sendiri seperti di bawah ini scriptnya. Di sini saya telah menginputkan metode put atau mengubah data mahasiswa pada tabel mahasiswa seperti ini.
Nah, untuk melakukan pengujiannya kita buka Postman. Params put. Sini kita centang semuanya seperti di bawah ini. Kita ingin mengganti prodi dari si Sekar ini. Kita ubah menjadi ilmu komunikasi. Bentuknya seperti ini. Nah, di sini prodinya telah berubah menjadi ilmu komunikasi yang sebelumnya merupakan hubungan internasional. Nah, setelah metode put ini telah berhasil, kemudian kita masuk ke metode delete atau menghapus. Nah, fungsi delete ini adalah menghapus data pada tabel mahasiswa tadi. Nah, untuk skripnya seperti ini. Di sini saya telah menginputkan skripnya seperti ini. Function index delete dan di bawahnya. Jika berhasil maka akan muncul pesan status OK 200 dan jika salah akan status fail 502. Nah, di sini kita melakukan pengujian menggunakan Postman, yaitu kita masuk ke Postman, kemudian masuk ke delete. Nah, di sini kita matikan semua, kita hanya mengambil NIM-nya saja atau npm. Kemudian kita coba delete NIM 1253. Nah, di sini ada status OK. Nah, untuk mengecek apakah berhasil di delete atau tidak, maka kita akan masuk ke MySQL tadi. Kita masuk ke latihan, database latihan, dan tabel mahasiswa. Nah, di sini NIM 1253 sudah terhapus. Artinya fungsi delete telah berhasil kita terapkan. Nah, baiklah. Selanjutnya kita akan masuk ke metode JWT. Untuk selanjutnya kita akan ke implementasi penambahan JSON Web Token pada REST API. Yang pertama itu adalah kita membuat file baru di folder helper dengan memberikan nama JWT helper. Kemudian kita mendownload file dari GitHub ini untuk dipastikan ke dalam JWT helper yang telah dibuat sebelumnya. Nah, di sini saya telah membuat JWT helper sebelumnya dan telah dipaste. Setelah itu kita buka folder config autoload, kemudian modifikasi baris kode pada bagian berikut ini. Di sini saya telah mengedit config autoload php di config autoload.php. Sini saya telah mengedit di sini URL JWT helper. Selanjutnya pada folder controller silakan buat file baru dengan nama autentikasi.php. Sini pada folder controller kita bikin autentifikasi.php, kemudian menambahkan baris berikut ini. Ini folder controller, kemudian diautentikasi. Diautentikasi seperti ini. Folder controller, CI controller. Nah, setelah itu kita panggil kelas autentikasi melalui berdasarkan muncul keterangan seperti autentikasi sebagai berikut. Nah, berhubung saya tidak menginputkan public echo autentikasi, maka dia indeks yang muncul tidak akan bentuk kata-kata autentikasi, melainkan dalam bentuk token. Mari kita coba. Autentikasi. Nah, maka dia akan muncul dalam bentuk token, tidak dengan nama autentikasi, karena seperti di modul itu menyebutkan echo, jika dipanggil akan mengatakan autentikasi. Selanjutnya buat fungsi untuk mendapatkan token JWT. Nah, silakan buat fungsi baru pada kelas autentikasi, beri nama token dan tambahkan baris kode berikut. Sini di folder autentikasi. Nah, sini telah saya tambahkan fungsi token dan dengan user ID 1, email rafi@gmail.com dan user type sama dengan admin.
Nah, setelah itu kita panggil fungsi token pada web browser. Jika berhasil akan ditampilkan sejumlah random text JWT seperti berikut ini. Localhost autentikasi / token. Setelah itu kita coba memanggil localhost. Ini autentikasi / token. Nah, maka akan tampil token untuk username, email Raffi Gmail, dan user tag admin 1. Maka ini adalah tokennya. Ini kita copy. Nah, kemudian kita akan mengecek data hasil di kode token melalui browser. Jangan lupa copy terlebih dahulu. Baiklah, kita copy kode tokennya terlebih dahulu. Setelah itu kita inputkan localhost autentikasi / decode token. Nah, jadi di sini kita menginputkan token ini, autentikasi / decode token. Kemudian kita pastikan token yang kita copy tadi. Maka di sini akan muncul user ID 1, email ahmadrafli@gmail.com, dan user tag admin. Maka di sini kita telah berhasil menambahkan JWT ke dalam REST API. Selanjutnya, kita akan menggunakan JWT token sebagai login dan membuat username yang baru. Pertama-tama silakan komentar terlebih dahulu fungsi token decode token yang telah Anda buat sebelumnya di kelas autentikasi. Baiklah, kita komentar terlebih dahulu di sini. Sampai ke token 1 sampai itu token 1. Ini kita tambahkan salah satunya. Nah, setelah itu kita mengecekkan file autoload PHP pada bagian libraries. Autoload di sini autoload PHP untuk mengecek libraries kita apakah sudah ditambahkan. Nah, di sini telah kita tambahkan autoload libraries database session seperti di SS ini. Kemudian kita buka kembali database latihan, tambahkan tabel baru, nama user, deklarasi seperti contoh di bawah ini dengan beserta tabel. Di sini saya telah menambahkan tabel seperti ini di database saya, localhost php my admin. Sini di database latihan. Kemudian kita masuk ke user. Di user kita buka strukturnya. Nah, di sini telah terdapat struktur yang sama seperti tutorial di modul. Nah, seperti di modul ini. Kemudian kita membuat sampel data. Pada tabel ini, tabel user. Di sini saya telah membuat sampel data user ID 1, nama Ahmad Rafli, email rafli@gmail.com, password 12345. Setelah itu kita buat satu tabel lagi dengan memberikan nama role. Sini saya telah membuat tabel yang bernama role dengan struktur seperti ini, sama dengan contoh di modul, dengan primary key, role ID. Kemudian selanjutnya pada folder model tambahkan file terbaru, yaitu autentikasi model.php. Kemudian tambahkan baris kode berikut. Nah, di sini saya telah menambahkan script di bawah ini ke autentikasi model.php.
kemudian kita buka folder models, kemudian kita buka autentikasi model. Nah, di sini kita telah melihat untuk login kita menginputkan select user, email, password. Jika tidak ada maka user tidak akan muncul, user tidak akan ditemukan. Nah, setelah itu kemudian buka kembali kelas autentikasi pada folder controller, tambahkan seperti berikut. Kita buka kelas autentikasi pada controller, kelas autentikasi. Autentikasi model. Mana tadi autentikasi model? Nah, di sini saya telah menambahkan konstruk autentikasi model seperti ini. Kemudian tambahkan function baru pada kelas autentikasi beri nama login. Di sini saya telah menambahkan function login pada barisan sini, public function login. Nah, untuk email dan password, menggunakan email dan password saja. Kemudian buka folder config, kemudian buka file roots. Di sini saya telah membuat di roots.php di folder apa tadi ya? Di folder config, di folder config roots.php yang telah saya buat. Ini autentikasi login. Jika sudah, kemudian kita akan mengecek apakah bisa atau tidak dijalankan di Postman, yaitu dengan cara pengujian di Postman. Baiklah, mari kita buka Postman-nya langsung. Di sini dengan menginputkan function login, link REST API dan function login. Di sini saya menginputkan link dan function login. Pertama kita tulis email, password seperti pada autentikasi model. Di autentikasi menggunakan email dan password untuk login. Nah, di sini saya menggunakan email tadi seperti di database saya, seperti di tabel user rafli@gmail.com dengan password 1345. Ini saya mencoba rafli@gmail.com dengan folder dengan nama dengan password 12345. Kemudian kita jangan lupa mencentang token. Kalau tidak mencentang token maka akan seperti ini, not found. Kita mencentang token untuk memberikan akses kepada, jangan lupa dibuka dulu ininya setelah kita komentar sebelumnya. Nah, setelah itu kita login menggunakan Postman. Kita melakukan pengujian. Sebelum itu kita menyalin kode token terlebih dahulu. Localhost /uts autentikasi /token. Nah, di sini kita menyalin token yang telah kita dapatkan di autentikasi /token. Ini kita masuk ke Postman. Lakukan pengecasan terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita masukkan token ke sini. Nah, setelah itu kita coba login. Nah, di sini telah muncul user ID /1, nama Rafli, email Rafli, email status 0. Nah, di sini telah kita telah sukses mengimplementasikan JWT token.
kita telah sukses mengimplementasikan JWT token ke dalam login. Untuk selanjutnya, baiklah, untuk selanjutnya kita akan mencoba insert. Di sini ada function insert data, nama, email, dan password. Dan di autentikasi sendiri juga ada public function insert. Nah, dengan menginputkan nama, email, password menggunakan metode post. Sini wajib menggunakan token ya. Nah, untuk langsung implementasi penginputannya, kita coba loginnya diganti ke insert. Nah, di sini kita mengisi nama. Sebelum itu kita mengecek dulu di user cuma terdapat nama atau satu sampel if variabel di database atau di tabel user. Di sini kita menulis nama Rafika, email rafika@gmail.com. Kemudian untuk passwordnya 123456, dan token yang tadi yang sebelumnya kita masukkan, kita dapatkan di autentikasi tulis token. Ini kita coba ini getnya kita ubah menjadi post terlebih dahulu. Nah, sini terdapat tulisan sukses dengan token ini. Di sini mari kita lihat di tabel usernya apakah ada atau tidak. Nah, sekarang telah muncul user ID rafika@gmail.com. Sekarang coba kita delete dan mencobanya kembali. Kita coba ganti nama intan@gmail.com. Apakah bisa atau tidak? Intan. Nah, baiklah, di sini proses penginputan JWT telah sukses. Apakah di tabel usernya telah muncul? Nah, di sini telah muncul nama Intan dengan email intan@gmail.com. Baiklah, itu saja tutorial dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Ahmad Rafli dengan NIM 19121250. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Terima kasih telah menyimak tutorial kali ini. Meskipun terbelit-belit dalam berbicara, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.